Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika. Kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu aljabar linier. Apa saja yang akan kita pelajari di bab baru ini? Mari kita lihat bersama. Bab 3 aljabar linier. Oke, kuliahnya sambil baca ya. Nah, sedikit pendahuluan, di sini dijelaskan bahwa kita akan mendiskusikan pulpennya belum nyala. Kita akan mendiskusikan suatu kombinasi antara aljabar dan geometri yang sangat penting dalam berbagai terapan. Di sini kata kuncinya adalah aljabar dan geometri. Kedua-duanya akan kita pandang. Dan pada bagian ini yang akan diperkenalkan adalah tentang persamaan linier. Jadi kalian akan diperkenalkan lagi dengan persamaan linier dan akan ditinjau dari sudut pandang aljabar dan geometri hanya sebagai penambahan wacana kalian, dan beberapa teknik tentang penyelesaian persamaan linier kalian dulu waktu SMA sudah berkali-kali dikenalkan, di banyak tempat sudah dikenalkan tentang persamaan linier, bahkan sejak SMP sudah diperkenalkan ya. Dan di sini kalian akan diperkenalkan dengan suatu cara baru tentang penyelesaian persamaan linier gitu. Ada cara barunya, dan cara baru ini ada yang melibatkan matriks. Jadi sekaligus nanti di dalam bab ini kalian akan diperkenalkan dengan berbagai bentuk matriks. Lalu dari sudut pandang geometri kalian akan diperkenalkan dengan grafik. Kalau kita ngomong grafik, ujung-ujungnya kita ketemu dengan vektor juga. Jadi di bagian ini juga kalian nanti akan diperkenalkan lebih jauh tentang vektor gitu. Oke, sebagai pembuka, sebagai awalan, kita akan review suatu persamaan linier yang mungkin kalian pernah dapatkan dulu. Saya langsung ambil contoh yang konkret gitu ya, yang nyata. Misalkan saya punya suatu persamaan ngarang-ngarang aja lah persamaannya lah ya. Misalkan 2x min y sama dengan 7. Lalu x plus y sama dengan 2. Nah, ini contoh dua persamaan linier ya. Dua persamaan linier. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan dua buah persamaan ini? Biasanya yang dulu ya. Biasanya kalian di sini diminta untuk mencari nilai x dan y-nya. Semacam itu ya. Oke, x-nya dicari. Dan kalau dilakukan cara-cara ya biasa, cara yang sudah kalian kenal ya. Kalian sudah kenal tentu ada substitusi dan juga ada eliminasi. Yang akhirnya kalian mendapatkan hasil x dan y ini. Nah, saya bisa sedikit menambahkan dari cerita sisi lain. Ini juga penting nantinya. Ceritanya begini. Jadi sebenarnya kalau saya pengen mendapatkan dua variabel, ini kan ada dua variabel cari. Ada dua buah variabel yang dicari. Dua variabel dicari. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan dua buah variabel ini, nilai-nilai variabel yang dicari ini, kalian butuh dua buah persamaan.
Ini kan ada 2 ya. 2. Nah, ceritanya begitu. Bagaimana kalau variabel yang dicari itu tidak 2, tapi 3? Misalkan ada tambahan X, Y, Z. Misal saja ya. Tentu persamaan yang dibutuhkan adalah 3, tidak lagi 2. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Jika ada N variabel yang dicari, maka kita butuh sebanyak N variabel. Secara umum begitu. Kecuali pada hal-hal tertentu nanti ada memang keadaan yang ternyata antara variabel yang dicari dengan jumlah persamaannya itu lebih banyak variabel yang dicari. Itu ada juga. Dan banyak sekali permasalahan fisika yang semacam itu. Jadi maksudnya kadang ada 3 variabel yang dicari tapi persamaannya ada 2. Atau ada 2 variabel yang dicari persamaannya hanya 1. Nah, ini hanya bisa diselesaikan dengan aturan-aturan khusus. Dan itu nanti akan kita pelajari. Banyak sekali yang muncul di fisika itu semacam itu. Tapi kita kembali lagi ke konteks umumnya. Jadi kalau ada 2 variabel yang dicari, kita butuh 2 persamaan. Ada 3, ya 3 persamaan. Semacam itu ya. Oke, ini suatu analisis sederhana ketika kita mendapatkan suatu persamaan. Oke, coba kita pandang sekarang. Kita bergeser ya. Kita pandang persamaan ini, persamaan 2 ini, atau kita lihat gitu ya, dari sisi geometri. Nah, tapi saya ganti pose ini. Pose, sekarang ganti. Gambarnya tidak manual saya mau gambarnya pakai aplikasi di komputer. Saya ada aplikasi namanya Microsoft Math. Ini kalau kalian pengen, kalian bisa download, tapi enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya bisa di aplikasi ini Microsoft Math, kalian akan muncul halaman semacam ini, ada worksheet dan ada graphing. Nah, saya mau menggunakan ini untuk menggambar. Di sini ada pilihan koordinatnya 2 dimensi atau 3 dimensi. Koordinatnya juga ada kartesian, ada polar. Jadi enak ya janjiannya ya. Nah, tadi saya punya persamaan 2x min y sama dengan 7. Langsung saja kita masukkan di sini. Kita ketik saja 2x min 7 min y ya, sama dengan 7. Enter. Oke, lalu satu lagi x plus y sama dengan berapa tadi? 2. Saya tuliskan x plus y sama dengan 2. Oke, saya grab. Nah, waduh. Nah, ini adalah gambarnya. Kita punya 2 buah garis ya. Ada garis ini dan garis ini. Nah, kalau kita lihat, kita zoom perbesar di daerah titiknya ini. Apa yang bisa kita perkirakan di sini? Bahwa kita dapatkan ini adalah y-nya. Nah, y-nya itu sama dengan 3 di titik sini ya, perpotongan antara garis biru dan hijau ini ya, 3, dan di x-nya di x-nya adalah 3 dan di y-nya kira-kira ini adalah, karena skalanya nggak pas ya, ini adalah angka min 1. Nah, jadi titik potong antara 2 garis itu ada di titik 3 dan min 1. Kalau kita kembali ke permasalahan ini, tentu kita tahu, kita akan dapatkan kalau kita nyari berapa x, berapa y, kita akan dapatkan bahwa x itu adalah 3 dan y itu adalah min 1. Jadi kita mencari variabel dari 2 buah persamaan, ketemu nilainya gitu. Ini mudahnya permasalahan yang ditinjau dari sisi aljabar. Tapi kalau kita pandang masalah ini dari sisi geometri, dari gambar grafiknya,
tentu yang kita peroleh adalah titik potong 2 garis tadi. Jadi sama, secara geometri titik potong itu di sini, titik potong 2 garis itu sama saja dengan mencari variabel dari 2 buah persamaan. Mudahnya begitu. Bisa dipahami ya? Nah, saya pikir yang ini tidak ada masalah. Bagaimana kalau kita bergeser ke ruang 3 dimensi? Tentu dari si aljabar kita butuh 3 persamaan di sini. Oke ya. Dan dari sisi geometri nanti mestinya kita akan menggambar ini tidak lagi di ruang 2 dimensi, tapi di dalam ruang 3 dimensi. Begitu ya. Oke. Saya hapus dulu. Kita tahu bahwa ini, persamaan ini berupa garis. Garis ya. Persamaan ini. Kalau kita geser ke dalam 3 dimensi, nah, di sini yang kita peroleh bukan lagi sebuah garis, tapi sebuah bidang. Jadi, maksudnya begini. Kalau kita memandang persamaan ini di dalam persamaan 2x min y sama dengan 7, ini dalam ruang 2 dimensi, maka persamaan tadi berupa garis. Dan kalau kita memandang 2x min 7 itu dari ruang 3 dimensi, maka 2x min 7 adalah bidang. Nah, jadi satu buah persamaan ini sudah menginterpretasikan sesuatu yang berbeda kalau dipandang dari ruang yang berbeda. Jelas? Bisa dipahami? Oke. Lalu tadi dikatakan kalau dalam persamaan 2 dimensi sebenarnya kita nyari XY ini kan mencari titik potong 2 buah garis. Lalu kalau dalam 3 dimensi apa ini? Nah, kita bayangkan. Kita bisa membayangkan. Sebelum kita masuk ke daerah real ya, saya minta kalian untuk membayangkan dulu. Tentu tak kebutuhannya tidak lagi 2 buah persamaan kalau kita pengen mencari nilai X, Y, Z gitu ya. Atau di dalam ruang 3 dimensi. Di dalam ruang 3 dimensi ini nggak bisa 2 persamaan. Biasanya ada X, Y, Z dan kita nyari X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tapi bukan tentang hal itu dulu. Ini kita main persepsi dulu. Jadi sebuah persamaan ini mewakili bidang. Kalau saya punya 2 buah bidang, oke, saya bikin lagi satu persamaan ya. Tadi katakanlah X plus Y sama dengan 3 begitu. Lalu saya gambar. Oh, di sini yang saya peroleh adalah 2 buah bidang. Ini ya. Oh, tapi gambarnya nggak begitu jelas ya. Nah, yang berpotongan. Tapi kalau kita perhatikan, bentuk perpotongannya tidak lagi titik. Bentuk perpotongannya adalah garis. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, garis itu perpotongan 2 buah bidang. Tapi bidangnya ini harus kita gambar di dalam 3 dimensi ya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya punya satu buah persamaan lagi, nah, maka akan ada perpotongan baru. Oke. Saya gambar lagi apa ini ya? Misalkan saya ngarang saja ya di sini ya. Oke, kalau saya gambarkan, nah, ada 3 buah bidang. Nah, masing-masing bisa saling berpotongan. Jadi maksudnya apa? Yang katakanlah ini bidang 1 berpotongan dengan bidang 2, bidang 1 berpotongan dengan bidang 3. Nanti kalau kita perpanjang lagi ini gambarnya di sini. Nah, ini
Nah, bidang 2 juga berpotongan dengan bidang 3. Akhirnya apa? Di sini kita bisa mendapatkan 3 buah garis perpotongan antar bidang. Cukup jelas ya? Oke. Dan kalau kita fokus pada garisnya saja, masing-masing garis perpotongan ini ada garis, satu garis lagi, dan garis yang lainnya, maka tentu nanti kita bisa mendapatkan perpotongan dari garis-garis tersebut. Kira-kira begitu. Nah, titik perpotongan antar garis tersebut, itu ya. Jadi perpotongan antara garis-garis di dalam ini ya, di dalam bidang-bidang ini, yang semacam tadi garisnya ya, garis perpotongan. Nah, titik tadi, kalau kita mendapatkan titik itu maksudnya ya, itu sama saja berarti kita sudah menghitung variabel-variabel yang dicari tadi. Atau kalau ada pertanyaan, ada 3 buah persamaan, kalian diminta mencari nilai X, Y, Z-nya, interpretasinya adalah titiknya tadi, titik perpotongan antara apa ya, titik perpotongan garis, tapi garis itu berasal dari perpotongan antar bidang. Atau mungkin bahasa lainnya apa ya, saya ngomongnya ya sama, bahasa Inggrisnya kalau di bahasa Inggris kan intersection begitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, ada yang bilang katanya ini namanya titik tembus. Mungkin itu yang bagus. Jadi ada 2 buah garis berpotongan lalu dipotong oleh 1 garis lagi. Nah, itu mungkin bahasanya begitu. Bagaimana? Mungkin ini agak susah kalau kalian memakai pemikiran ya, karena memang kalau sudah memulai masuk ke ruang 3 dimensi, pengalaman saya banyak di antara kalian yang cukup bermasalah untuk bagian ini. Tapi tidak apa-apa, itu wajar. Jadi pelan-pelan saja kalian perhatikan penjelasan saya tadi ya. Kalau tidak cukup tahu, bisa kalian ulang lagi videonya. Dan sementara itu dulu ya, pemahaman persepsi kita tentang persamaan linear, dan ada perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi gitu. Dan pada sesi berikutnya nanti saya akan mulai menjelaskan prosesnya, proses cara-cara baru untuk mendapatkan nilai-nilai X, Y, Z. Dan tentu bahasan yang akan kita tinjau nanti, kita akan banyak bermain dengan X, Y, Z yang dalam 3 dimensi tadi, jadi bukan yang 2 dimensi, dan memang cenderung lebih repot, dan ditambah lagi secara geometri kalian membutuhkan pemahaman yang baru. Oke, bisa diperhatikan ya. Saya akhiri dulu sesi kali ini, kita lanjutkan pada sesi berikutnya tentang cara-cara menyelesaikan persamaan dalam 3 dimensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.